Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 akan menjelaskan tentang pasar monopoli. Kelompok 4 beranggotakan Eka Kusuma Putri, Gali Aji Pratowo, Iqbar Hoirullah, Rahma Febri Larasati, dan Rohmatun Masyuroh. Oh ya teman-teman, sebelum kita lanjut ke materi, jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya ya. Sobat, apa kalian tahu apa itu pasar monopoli? Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana dalam sebuah industri hanya terdapat sebuah perusahaan dan produk yang dihasilkan tidak memiliki pengganti yang sempurna. Ciri-ciri pasar monopoli: 1. Dalam industri hanya terdapat sebuah perusahaan. 2. Produk yang dihasilkan tidak memiliki barang pengganti yang sempurna. 3. Perusahaan baru sulit memasuki industri. 4. Perusahaan memiliki kemampuan menentukan harga atau price maker. 5. Promosi iklan kurang diperlukan. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya monopoli: 1. Memiliki sumber daya yang unik. 2. Perusahaan menikmati skala ekonomis. Dan yang ketiga, mendapatkan hak monopoli dari pemerintah, yaitu hak paten, hak cipta, dan hak usaha eksklusif. Maksimalisasi keuntungan. A. Pendekatan total atau total approach dicapai jika selisih penjualan total atau TR dengan biaya total atau TC memiliki nilai positif terbesar. B. Pendekatan marginal atau marginal approach dicapai jika MR sama dengan MC atau MR min MC menghasilkan angka positif minimum dan MC sedang meningkat. Tabel produksi ongkos, hasil penjualan, dan keuntungan perusahaan monopoli dengan keuntungan total yang semakin meningkat dan mencapai puncaknya lalu menurun kembali. Keuntungan maksimum. 1. Pendekatan total dicapai pada tingkat penjualan 4 unit dengan laba 2.300. 2. Pendekatan marginal dicapai pada tingkat penjualan 4 unit karena selisih MR dan MC sebesar 300 atau yang terkecil dan nilai MC dalam keadaan meningkat. Kurva MC bukanlah kurva penawaran. Dalam perusahaan monopoli atau perusahaan dalam pasar lainnya yang kurva permintaannya bergerak menurun ke kanan bawah, kurva penawarannya tidak dapat ditunjukkan karena tidak terdapat sifat hubungan yang tetap di antara harga dan jumlah yang ditawarkan oleh perusahaan itu. Diskriminasi harga dalam monopoli. Yang pertama yaitu menjual outputnya di dua pasar yang berbeda. Yang kedua, sifat permintaan di dua pasar harus berbeda. Syarat-syarat diskriminasi harga. Yang pertama yaitu barang tidak dapat dipindahkan dari satu pasar ke pasar yang lain. Yang kedua, sifat barang atau jasa memungkinkan dilakukan diskriminasi harga. Yang ketiga, sifat dan elastisitas permintaan di masing-masing pasar harus berbeda. Yang keempat, kebijakan diskriminasi harga tidak membutuhkan biaya yang melebihi keuntungan kebijakan tersebut. Yang kelima, produsen dapat mengeksploitasi sikap tidak rasional konsumen. Contoh kebijakan diskriminasi harga. Yang pertama yaitu penetapan tarif listrik yang berbeda oleh PLN. Yang kedua, tarif yang berbeda yang ditetapkan oleh dokter, konsultan akuntansi, konsultan hukum, dan lain-lain. Yang ketiga, kebijakan harga domestik dan harga di pasar luar negeri. Monopoli alamiah dan pengendalian harga. Monopoli alamiah adalah perusahaan yang memperoleh kekuasaan monopoli karena mencapai skala usaha ekonomis pada tingkat produksi yang sangat banyak jumlahnya. Campur tangan pemerintah
atas kegiatan monopoli alamiah. Supaya monopolis bersedia menjual dalam jumlah yang banyak dan harga yang relatif rendah, yang mengakibatkan keuntungan mengecil atau bahkan nol, pemerintah biasanya memberikan subsidi kepada perusahaan tersebut. Imbangan monopoli dalam jangka panjang. Monopolis dalam jangka panjang bisa mendapatkan keuntungan di atas normal, dan biaya rata-rata yang dicapai bukan biaya yang terendah, berlawanan dengan kondisi pasar persaingan sempurna. 3 aspek penilaian atas monopoli. Yang pertama, efisiensi penggunaan sumber daya. Yang kedua, perangsang pengembangan teknologi dan inovasi. Dan yang ketiga, distribusi pendapatan. Efisiensi monopoli dibandingkan persaingan sempurna. Monopolis lebih tidak efisien jika di kedua pasar tersebut kurva biayanya sama. Lebih efisien pasar monopoli jika monopolis menikmati skala ekonomis dalam usahanya. Perbandingan umum pasar persaingan sempurna dengan monopoli jika struktur biayanya sama. Yang pertama, PP sempurna lebih efisien dan P sama dengan MC. Dalam monopoli, P lebih besar dari MC. Kedua, harga di pasar monopoli lebih tinggi daripada di pasar persaingan sempurna. Yang ketiga, output pada persaingan sempurna lebih banyak daripada pasar monopoli. Yang keempat, biaya per unit monopoli lebih tinggi daripada persaingan sempurna. Monopoli tidak merangsang perkembangan teknologi dan inovasi. Pro dan kontra. Tidak terdapat persaingan usaha. Pengembangan teknologi dan upaya inovasi membutuhkan biaya yang besar. Memungkinkan penurunan biaya per unit output. Bisa menghambat perusahaan baru masuk industri karena kalah dan penguasaan teknologi dan inovasi. Monopoli menyebabkan distribusi pendapatan tidak merata. Monopolis yang memperoleh keuntungan melebihi normal cenderung lebih menguasai pendapatan dan para pekerja tidak memperoleh bagian dari keuntungan tersebut. Sekian video pembelajaran dari kelompok 4 tentang pasar monopoli. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.